Inilah salah satu contoh dari bahasa kucing. Perhatikan bentuk tubuh, ekor, suara, bahkan sikapnya. Ini bahasa kucing yang siap berkelahi. Jangan lupa bantu kami dalam subscribe dan infonya jangan di skip ya teman-teman. Selamat menonton dan terima kasih. Support channel My Cats Info dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan selamat menonton teman-teman semuanya. Terima kasih. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kucing memiliki sistem komunikasi yang kompleks dengan ratusan suara untuk menyampaikan keinginan atau kebutuhan mereka kepada manusia. Memahami cara kucing berkomunikasi dengan Anda serta cara kucing menerjemahkan komunikasi manusia bisa membantu membangun hubungan yang lebih erat dengan sahabat kesayangan Anda ini. Ada beberapa cara untuk memahami bahasa dari kucing kesayangan Anda. Berikut ini informasinya, disimak dengan lengkap ya. Metode pertama, membaca bahasa tubuh kucing. Dalam membaca bahasa tubuh kucing yang harus kita perhatikan, pertama, perhatikan ekor kucing. Sama seperti anjing, kucing juga berkomunikasi, mengubah letak dan menggerakkan ekornya. Mengenal sinyal posisi ekor bersamaan dengan suara kucing dapat membantu Anda memahami kebutuhan dan keinginan kucing. Beberapa posisi ekor yang umum antara lain: ekor lurus ke atas dengan sedikit mengelung di ujungnya. Posisi ini menandakan rasa senang. Ekor yang berkedut, kucing merasa senang atau cemas. Bulu ekor berdiri atau kaku, kucing merasa senang atau terancam. Ekor bergetar, kucing merasa sangat senang bertemu Anda. Bulu ekor tegak ke atas sementara ekornya menggelung membentuk huruf N. Ini adalah tanda sangat marah dan akan terlihat selama berkelahi atau mempertahankan diri. Bulu ekor tegak ke atas tetapi ekor mengarah ke bawah, kucing merasa marah atau takut. Ekor mengarah ke bawah dan disembunyikan di dekat bokongnya, berarti kucing merasa takut. Selanjutnya, tataplah mata kucing. Menatap mata kucing bisa membantu mempererat hubungan dan membaca perasaannya. Hanya saja berhati-hatilah karena tatapan mata langsung tanpa berkedip bisa diartikan sebagai posisi menyerang sehingga kucing merasa tidak nyaman. Jika pupil mata kucing membesar, ia mungkin merasa sangat senang, ketakutan atau marah. Gunakan isyarat perilaku lainnya untuk mengetahui apa maksud sebenarnya dari kucing Anda. Kucing yang menatap mata Anda menandakan bahwa ia percaya dan merasa nyaman di dekat Anda. Kucing yang mengedipkan matanya perlahan-lahan mungkin sedang menunjukkan rasa sayang ia. Ini berarti ia merasa nyaman dengan orang di dekatnya. Perhatikan bahasa tubuh lainnya. Karena kucing lebih lancar berbahasa tubuh dibandingkan manusia, beberapa bahasa tubuh akan menyertai suara untuk memperkuat pesan yang disampaikannya. Kucing yang mengangkat hidung dan sedikit memiringkan kepalanya ke belakang sedang berusaha berkata, "Aku menerimamu." Kucing yang duduk di jendela mungkin sedang menyambut saat Anda masuk. Kucing yang merebahkan telinganya ke belakang jika merasa takut, cemas, atau ingin bermain. Bahasa tubuh ini juga tampak saat ia mengendus sesuatu yang ingin diketahuinya. Kucing yang mengeluarkan lidah dan menjilat bibir ke bawah menunjukkan bahwa ia cemas atau gelisah. Identifikasikan perilaku komunikasi kucing.
Sebagian bentuk komunikasi kucing dengan Anda berdasarkan pada perilakunya saat berada di dekat Anda. Perilaku tertentu memiliki makna yang konsisten di antara sebagian besar kucing. Kucing yang menggosokkan tubuhnya ke tubuh Anda berarti sedang menandai Anda sebagai miliknya. Ciuman hidung yang basah adalah bahasa tubuh tanda sayang dari kucing saat ia menyentuh hidungnya yang basah ke tubuh Anda. Hal ini berarti ia suka dan merasa nyaman di dekat Anda. Kucing yang menggosokkan kepala, tubuh dan ekornya pada seseorang atau hewan lain berarti sedang menyambut kedatangan orang atau hewan tersebut. Membenturkan kepala dengan pelan adalah tanda keramahan dan rasa sayangnya. Kucing akan mengendus wajah seseorang untuk memastikan identitas berdasarkan pada bau yang dikenalinya. Seekor kucing akan melakukan gerakan menjilat secara berirama dengan kakinya bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri sebagai tanda rasa senang, bahagia atau bermain-main. Memijat adalah tanda bahwa kucing telah mengenal atau percaya pada Anda. Kucing yang menjilat Anda menandakan kepercayaan yang tinggi. Kucing tersebut mungkin mempertimbangkan Anda untuk menjadi bagian keluarganya, seperti induk kucing yang membersihkan tubuh anak-anaknya. Jika kucing mencoba memakan rambut Anda, ia mungkin sedang mencoba untuk membersihkan tubuh Anda. Hal ini berarti ia sangat menyayangi dan percaya pada Anda. Sebagian kucing akan menunjukkan rasa cinta yang besar dengan meniru apa yang Anda lakukan. Anda bisa mengujinya dengan berpura-pura mati di lantai. Ia akan menggendus atau menggerak-gerakkan tubuh Anda, kemudian juga berpura-pura mati. Jika kucing menggigit Anda dengan sedikit tenaga, ini adalah bentuk peringatan agar Anda menjauhinya karena kucing tersebut marah. Metode kedua adalah berkomunikasilah dengan kucing Anda. Dengan cara yang pertama, balas berbicara pada kucing. Kucing yang selalu belajar untuk berkomunikasi dengan kita, semakin sering Anda berkomunikasi dengannya, semakin cepat ia belajar. Gunakan suara bernada agak tinggi untuk menunjukkan keramahan dan suara yang bernada lebih rendah untuk menunjukkan rasa tidak senang atau marah. Menggunakan perulangan akan membantu kucing untuk belajar memperkirakan kegiatan yang konsisten. Anda perlu mengulang kata-kata seperti tidur atau tempat tidur setiap kali Anda akan tidur. Pada akhirnya, kucing akan mulai mengasosiasikan bunyi kata yang berulang-ulang ini dengan kegiatan Anda dan bahkan mungkin sudah berada di kamar tidur mendahului Anda. 2. Gunakan isyarat komunikasi nonverbal. Kucing bisa dilatih untuk memahami kata-kata, namun hewan ini memahami isyarat nonverbal secara naluriah. Menciptakan lingkungan yang hangat dengan perintah yang jelas dan beberapa kejutan bisa membantu memperkuat ikatan awal dengan kucing baru. Jika Anda berkedip perlahan saat melakukan kontak mata dengan kucing, ia biasanya akan merespon dengan cara mendekat agar dibelai. Hal ini dianggap sebagai bahasa tubuh yang tidak mengancam bagi kucing. Usahakan untuk tidak memandang mata kucing secara langsung. Hal ini mengisyaratkan bahwa Anda tidak ramah atau sedang marah. Jika kucing ingin pergi ke suatu tempat seperti duduk bersama dengan Anda di sofa tetapi ia merasa ragu, tepuk-tepuklah tempat tersebut dan gunakan suara yang menenangkan dan lembut untuk mengajaknya bersama Anda. Buatlah tujuan dan ekspresi yang konsisten. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh pemilik hewan peliharaan adalah berkata tidak tetapi membelainya di saat yang sama. Perilaku ini sangat membingungkan bagi kucing. Jadi misalnya, jika Anda ingin kucing menjauh, berkata nanti saja ya dengan tegas dan mendorongnya dengan lembut tanpa menunjukkan rasa sayang akan membuat kucing memahami bahwa keberadaannya tidak diinginkan saat ini. Sebagian besar kucing akan mencoba mendekati seseorang 2 atau 3 kali, seringkali dari arah yang berbeda. Saat mengatakan nanti saja ya, cobalah untuk bersikap sabar.
Jangan pernah berteriak atau memberi hukuman fisik kepada kucing. Hal ini hanya akan membuatnya takut dan marah sehingga tidak banyak bermanfaat. Sebaliknya, untuk menunjukkan rasa tidak senang, Anda bisa memberikan tekanan keras pada suara. Kucing akan memahaminya dan merasakan bahwa Anda tidak senang. Selanjutnya, berikan perintah kepada kucing. Menggunakan kata-kata, nada suara, dan isyarat lain dengan konsisten pada saat memberikan latihan perintah pada kucing akan membantu Anda dan kucing sepakat dan memahami perintah yang jelas. Ciptakan nada perintah untuk kucing saat ia melakukan sesuatu yang Anda anggap salah. Gunakan suara yang normal dan bisa diulangi dengan mudah, tetapi juga cukup berbeda dari suara sehari-hari. Jika Anda jarang menggunakan suara ini, namun serius, kucing akan mulai belajar mengasosiasikan suara tersebut dengan pemahaman bahwa ia telah membuat Anda tidak senang. Ciptakan suara mendesis yang cepat dan tajam sebagai bentuk larangan. Jangan. Suara ini mirip dengan suara yang diciptakan sebagai bentuk teguran atau peringatan dalam bahasa kucing. Dan menggunakan suara ini bisa menyampaikan maksud Anda kepada kucing dengan lebih jelas. Dengan kesabaran, kucing bisa dilatih untuk merespons perintah sama seperti anjing. Anda bahkan bisa mengajari kucing untuk berjabat tangan. Metode 3, mendengarkan kucing. Yang pertama, pahami cara dan alasan kucing berkomunikasi. Mengeluarkan suara pada dasarnya bukanlah bentuk komunikasi utama kucing. Bahasa utama kucing meliputi sistem bau, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh dan sentuhan yang kompleks. Kucing dengan cepat akan menyadari bahwa kita tidak memahami sinyal nonverbal yang ia gunakan dengan sesamanya, sehingga ia akan mengeluarkan suara untuk berkomunikasi dalam bahasa kita. Dengan memperhatikan suara, apa yang membuat kita bereaksi, seekor kucing selalu mempelajari cara untuk menyampaikan permintaan atau keinginannya. Amati situasi saat kucing mengeong. Jika memperhatikan apa yang dilakukan kucing saat mengeong, Anda dapat membedakan suara mengeong apa yang menandakan permintaan atau protes. Walaupun suara mengeong tertentu bisa berbeda antara kucing yang satu dengan lainnya, ada beberapa jenis suara mengeong yang biasanya berhubungan dengan emosi tertentu, seperti dengkuran atau desisan. Suara mengeong pendek digunakan sebagai sapaan standar dan sambutan secara umum. Suara mengeong berulang menandakan sapaan dengan perasaan senang. Anda mungkin menyadari sambutan yang lebih antusias dengan cara mengeong lebih keras jika Anda pergi dalam waktu lebih lama dari biasanya. Suara mengeong bernada sedang bisa menandakan bahwa kucing membutuhkan sesuatu seperti makanan atau minuman. Suara mengeong panjang menandakan permintaan atau keinginan yang lebih mendesak. Suara mengeong bernada rendah menandakan keluhan, rasa tidak senang, atau persiapan berkelahi. Suara mengeong lebih rendah dan keras dari suara mengeong sedang seringkali menandakan permintaan sesuatu yang lebih mendesak, seperti makanan. Identifikasikan komunikasi kucing tanpa mengeong. Walaupun mengeong adalah suara yang seringkali kita hubungkan dengan komunikasi kucing, sebenarnya kucing juga mengeluarkan suara lainnya seperti dengkuran, yaitu suara yang bergetar dari tenggorokan, menandakan ajakan untuk mendekat atau meminta perhatian. Walaupun kucing bisa mendengkur karena berbagai sebab, mendengkur paling sering dihubungkan dengan kebahagiaan atau puringki. Suara mendesis adalah tanda kemarahan atau pertahanan diri kucing yang paling jelas. Suara ini menandakan bahwa kucing merasa sangat tidak senang, terancam, takut, dan bersiap untuk berkelahi. Perhatikan suara khusus lainnya. Walaupun jenis suara lainnya mungkin lebih jarang terdengar dibandingkan dengan suara mengeong, mendesis, atau mendengkur, memahami jenis-jenis suara ini bisa membantu Anda menginterpretasikan komunikasi kucing lebih mendalam. Suara bernada tinggi seringkali menandakan rasa marah, sakit, dan ketakutan.
Suara berceloteh bisa menjadi tanda rasa senang, cemas, dan frustasi. Suara mengerik, yaitu suara antara mengeong dan mendengkur dengan nada meninggi, adalah sapaan ramah dari kucing. Seringkali digunakan oleh induk kucing untuk memanggil anak-anaknya. Dan suara keras melengking bisa menandakan rasa sakit tiba-tiba, seperti Anda tidak sengaja menginjak ekornya. Inilah beberapa tanda yang biasa digunakan kucing dalam berkomunikasi dengan saya. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, tetap support channel ini ya dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan share channel ini sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, supaya channel ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang. Dan channel ini juga saya dedikasikan bagi kehidupan kucing-kucing yang ada di jalanan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu. Bye-bye semuanya. Feel me like a Hellcat.